Oke, kali ini Kipa akan bedah sebuah kasus kejahatan di Hollywood yang saking anehnya, ini hampir terasa seperti skenario film. Percayalah, ini bukan sekedar cerita tentang anjing yang dicuri. Ini adalah kisah tentang kekerasan, keserakahan, dan sebuah plot twist yang gak terduga gara-gara tawaran hadiah $500.000. Nah, untuk benar-benar mengerti kasus ini, kita harus lupakan dulu sejenak nama besarnya Lady Gaga. Kenapa? Karena cerita ini nggak dimulai dari panggung yang gemerlap, tapi dari sebuah jalanan gelap di Hollywood. Disinilah terjadi bentrokan antara dunia kemewahan dan realitas kejahatan jalanan yang brutal. Bayangin ya, lokasinya di North Sierra Bonita Avenue. Waktu itu sekitar jam 10 malam. Ryan Fisher, penuntun anjingnya Lady Gaga, lagi santai jalan-jalan bareng 3 anjing bulldog Prancis kesayangan sang bintang. Dan semuanya terjadi begitu cepat. Cuma dalam hitungan detik. Acara jalan-jalan malam yang tenang, tiba-tiba berubah jadi perampokan bersenjata yang sangat brutal. Taruhannya, nyawa. Awalnya, semua orang langsung mikir, wah, ini pasti karena anjingnya milik Lady Gaga. Tapi ternyata setelah diselidiki, motifnya jauh lebih pragmatis dan jujur aja lebih mengerikan. Nah ini nih yang menarik banget. Ternyata para pelaku ini sama sekali nggak tahu kalau itu anjingnya Lady Gaga. Mereka bukan mengincar ketenaran, target mereka murni uang. Jadi buat para kriminal ini, anjing-anjing itu bukan hewan peliharaan. Sama sekali bukan. Mereka itu aset berjalan. 1 ekornya aja bisa laku sampai $10.000 di pasar gelap. Gila kan? Sementara para penjahat melihat anjing-anjing itu sebagai pundi-pundi uang, di sisi lain ada Lady Gaga. Dia lagi syuting di Italia, dengar kabar ini jelas panik luar biasa. Anjing-anjing itu sudah seperti keluarganya sendiri. Saking putus asanya, dia membuat penawaran publik yang bikin heboh. Dia menawarkan hadiah $500.000. Dan yang paling penting, tanpa banyak tanya. Sebuah langkah yang nantinya akan menjadi bumerang dan membuat cerita ini jadi makin rumit. Dan benar saja, gak lama kemudian sepertinya ada titik terang. 2 hari setelah kejadian, seorang wanita 50 tahun bernama Jennifer McBride menghubungi polisi. Dia bilang dia menemukan Koji dan Gustav terikat di tiang. Dia pun membawa anjing-anjing itu ke kantor polisi, siap-siap untuk mengklaim hadiahnya. Kelihatannya sih seperti pahlawan ya. Seorang warga baik hati yang kebetulan beruntung. Tapi, polisi kok merasa ada yang janggal dari cerita si McBride ini? Dan ternyata, kecurigaan polisi terbukti. Poin kuncinya di sini, Jennifer McBride itu bukan pahlawan. Jauh dari itu, dia justru salah satu pemain utama dalam konspirasi kejahatan ini. Jadi begini rencananya. Ternyata, McBride ini adalah pacar dari Harold White. Dan Harold White ini adalah ayah dari salah satu perampok, Jalen White. Rencana mereka itu cerdas sekali. Mereka sengaja membuat McBride seolah-olah menemukan anjing-anjing itu. Tujuannya, biar bisa mengklaim hadiah $500.000 itu secara legal. Jadi, kejahatan dengan kekerasan ini mau dicuci jadi uang yang sah. Oke, sekarang kita masuk ke babak berikutnya, akibat dari semua ini. Kita akan lihat bagaimana kasus ini meninggalkan trauma yang mendalam, hukuman penjara, dan sebuah tindakan nekat yang jujur saja susah dipercaya. Di tengah semua berita tentang Lady Gaga dan anjing-anjingnya, kita sering lupa siapa korban yang sebenarnya dalam cerita ini. Dia adalah Ryan Fisher, sang penuntun anjing yang hampir saja kehilangan nyawanya. Kondisinya sangat parah. Dia ditembak di dada, paru-parunya kolaps, bahkan sebagian harus diangkat lewat operasi. Luka fisiknya saja sudah berat, belum lagi trauma psikologis permanen yang harus dihadapi. Ini adalah bagian cerita yang sering kali terlupakan. Dan ini adalah konsekuensi hukumnya. James Jackson, si penembak, mendapat hukuman paling berat, 21 tahun penjara. Sementara yang lain, Jalen White, si perampok, dihukum 4 tahun. Dan Lafayette Waley, si pengemudi, 6 tahun. Nah, si pahlawan kita, Jennifer McBride, dia kena hukuman percobaan selama 2 tahun. Tapi ceritanya belum selesai. Percaya atau tidak, si McBride ini, yang sudah jelas-jelas jadi komplotan dan dihukum, dia nekat menggugat Lady Gaga. Dia menuntut uang hadiah $500.000 itu. Untungnya, pengadilan menolak gugatan gila ini. Kalau kita lihat lebih jauh, di luar drama kriminalnya, kasus ini sebenarnya seperti cermin bagi masyarakat kita. Ini tentang bagaimana kita menilai sesuatu, tentang moralitas, dan tentang siapa yang akhirnya menjadi pusat perhatian kita. Ada satu konsep kunci di sini,
komodifikasi. Sederhananya, ini adalah saat kita melihat sesuatu yang hidup, seperti anjing, bukan sebagai makhluk bernyawa, tapi hanya sebagai barang berharga. Para perampok itu nggak melihat anjing-anjing ini sebagai peliharaan, tapi lebih seperti tas mewah berjalan yang bisa dijual. Dan ini nyambung ke konsep kedua, pelepasan moral. Ini semacam proses psikologis di mana seseorang meyakinkan dirinya sendiri kalau standar etika itu nggak berlaku buat dia di situasi tertentu. Makanya, orang seperti McBride bisa ikut serta dalam kejahatan brutal, tapi di saat yang sama merasa berhak dapat hadiah. Nah, tawaran tanpa banyak tanya dari Lady Gaga ini, meskipun niatnya baik, ternyata jadi dilema besar. Kenapa? Karena ini secara tidak langsung seolah-olah mengatakan bahwa kejahatan itu bisa jadi bisnis yang menguntungkan. Batasan antara saksi dan penjahat jadi kabur. Para kriminal ini jadi berpikir, wah, kita bisa jadi penerima hadiah nih. Pada akhirnya, kasus ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apa sih harga yang sebenarnya harus kita bayar ketika seekor hewan peliharaan punya label harga? Apa jadinya kalau nilai pasar seekor hewan menjadi begitu tinggi sampai-sampai nyawa manusia dianggap sebagai biaya yang sepadan untuk mendapatkannya?